Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas terkait tabu makanan pada ibu hamil suku Tengger. Video ini disajikan oleh kelompok 2 yaitu Nurul Dewi Anggreni dengan NIM 025 dan saya sendiri yaitu Santika Nurchandra Setiawati dengan NIM 117. Kami mengangkat kasus terkait makanan tabu pada ibu hamil suku Tengger. Ibu hamil merupakan salah satu kelompok berisiko kekurangan gizi. Tabu makanannya yaitu buah melodi, mangga kueni, pisang raja mala, salak, nanas, bandeng, merica, cabai, nangka, buah-buahan dalam jumlah banyak, durian, tape, es, makanan asam, ikan lele, kol, dan kubis. Ibu hamil beragama Buddha yang menganut pola makan vegetarian, pantang makan ikan, daging, dan bawang putih, sedangkan ibu hamil beragama Islam dipantangkan makan daging babi. Dilihat dari tabu makanan yang ada, terdapat beberapa zat gizi yang mungkin terhindarkan pada ibu hamil Tengger Ngadas, antara lain serat, mineral, vitamin, dan protein. Selama kehamilan, kebutuhan zat gizi meningkat dan tabu makanan dapat memperparah kejadian kurang gizi selama kehamilan. Tabu makanan yang sangat ketat juga dapat berdampak pada bayi yang dilahirkan. Latar belakangnya yaitu pola makan suatu masyarakat pada dasarnya merupakan konsep budaya yang berkaitan dengan makanan. Salah satu faktor yang mempengaruhi kebiasaan konsumsi makanan adalah tabu makanan. Tabu makanan adalah suatu larangan dalam mengonsumsi makanan tertentu. Dasar dari kebiasaan pangan dicirikan dalam suatu sistem nilai, yaitu agama, adat, dan juga pengetahuan. Di suku Tengger, tabu makanan ibu hamil bertujuan untuk melindungi ibu hamil dan janin dari bahaya makanan tertentu, baik karena alasan medis atau kesehatan. Ibu hamil pantang makan salak karena dipercaya dapat membuat kulit anak bersisik, pantangan makan buah melodi yang dapat mengakibatkan darah rendah, makanan panas dan makanan yang bersifat menggugurkan, kol dan kubis yang mengandung zat kimia berbahaya seperti pestisida, es, dan makan buah yang banyak. Masyarakat Tengger juga memantangkan makanan berdasarkan nilai dan agama yang mereka anut. Jenis pantangan ini bersifat absolut atau tidak dapat berubah karena didasarkan atas larangan agama. Adanya tabu makanan terkait beberapa sumber pangan, terutama pangan hewani pada ibu hamil suku Tengger, berpotensi menimbulkan beberapa masalah gizi seperti kurang energi kronis dan anemia. Kurang energi kronis merupakan kondisi di mana ibu mengalami kurang asupan energi dalam jangka waktu yang lama. Kurang energi kronis dapat memberikan dampak kesehatan yang membahayakan bagi ibu dan janin. Pada ibu, kurang energi kronis dapat menyebabkan anemia, perdarahan, partus lama, berat badan yang tidak bertambah secara normal, serta mudah terinfeksi. Sedangkan pada janin dapat menimbulkan risiko abortus, lahir mati dan kematian neonatus, risiko cacat bawaan, risiko VTLR, gangguan pertumbuhan, serta asfiksia intrapartum. Yang kedua adalah anemia. Anemia merupakan gangguan kesehatan yang ditandai dengan menurunnya kadar hemoglobin, hematokrit, ataupun jumlah sel darah merah. Anemia pada ibu hamil dapat menimbulkan beberapa masalah kesehatan seperti abortus, partus prematur, partus lama, perdarahan postpartum, shock postpartum, dan infeksi intrapartum. Dalam pencarian alternatif pemecahan masalah tabu makanan ini, perlu untuk diketahui penyebab suatu makanan dianggap tabu bagi suku Tengger. Terdapat dua solusi yang dapat diberikan, yaitu edukasi gizi dan penggunaan bahan makanan pengganti. Yang pertama adalah edukasi gizi. Makanan tertentu dipercaya memiliki arti simbolis atau mistis sehingga ditabukan, yang berasal dari budaya nenek moyang serta pengetahuannya rendah. Hal ini mendasari perlunya adanya edukasi gizi untuk meningkatkan pengetahuan gizi masyarakat. Dengan pemahaman gizi yang cukup, masyarakat dapat memilih dan mengombinasikan bahan makanan dengan tepat agar kebutuhan gizi ibu hamil dapat terpenuhi, sehingga dapat mencegah kurang energi kronis dan anemia pada ibu hamil. Solusi yang kedua adalah penggunaan bahan makanan pengganti bagi makanan yang ditabukan karena kepercayaan, seperti daging merah pada ibu hamil Buddha dan daging babi pada ibu hamil Islam. Bahan makanan pengganti yang digunakan adalah bahan makanan yang mengandung nutrisi yang serupa dengan bahan makanan yang ditabukan seperti ayam, ikan, susu, telur, serta kacang-kacangan, dan dianjurkan untuk mengkonsumsi tablet tambah darah secara rutin. Ibu hamil, yuk tingkatkan pengetahuan gizimu, pilihlah bahan makanan serta penuhi kebutuhan nutrisimu agar ibu tetap sehat dan perkembangan janin dapat berjalan dengan baik.